Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua sehat, kuat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Hikmah embusan nafas. Ketika menyapa kehidupan, kita akan menemukan puspa ragam keunikan dan juga keanekaan. Alam ini memang menyajikan berbagai pemandangan indah dan memesona untuk kita nikmati, kita syukuri, dan kita rasakan. Semua itu Allah berikan agar kita bisa nyaman, agar kita bisa belajar, dan sekaligus agar kita bisa bermanfaat untuk kehidupan yang sedang kita jalani maupun yang akan datang. Akan tetapi, jika yang disebutkan di atas adalah dunia luar kita, ada dunia dalam yang seharusnya juga kita jadikan wahana, media untuk mengaca dan membaca alam, juga untuk membaca kedirian kita. Perjalanan kehidupan yang sedemikian menggelorakan rasa ingin tahu ini merupakan bagian yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan untuk kita berkreasi di dalamnya. Tantangan-tantangan yang ada di dunia ini menuntut kita untuk bersedia meluangkan waktu dan kesempatan untuk sejenak berpikir, untuk sejenak belajar, membaca, dan menuliskan tapak-tapak kebaikan di dalam kehidupan. Berikut ini adalah kisah tentang orang yang tidak mau belajar, orang yang malas-malasan, orang yang mementingkan egonya. Akhirnya kemudian dia menyesal di kemudian hari. Ada seseorang yang dalam kesehariannya banyak digunakan untuk tidur, untuk malas-malasan. Jika ia bangun dari tidurnya, ia akan menggunakan waktu senggangnya untuk main-main dan bersenda gurau. Akan tetapi, jika sedang makan, ia seperti tidak mengenal kata kenyang. Ia makan sangat banyak, bahkan seringkali ia tidak bisa berjalan karena kekenyangan. Sesaat setelah kekenyangan itu, ia masih menambahnya dengan banyak minum. Penuhlah perut kecilnya dengan makanan dan minuman. Pada suatu hari, ia dan teman-temannya berkumpul. Ia makan dan minum. Ia menghabiskan semua sajian yang ada di depannya. Karena kebanyakan makan dan minum, akhirnya ia tidak bisa berjalan. Tidak hanya itu, kali ini ia sampai muntah-muntah. Sebenarnya, menyaksikan hal itu teman-temannya cuek. Teman-temannya tidak mau tahu. Sebab memang ia sering seperti ini. Namun, menyaksikan keadaannya yang sampai pucat pasih, ditambah dengan muntahnya yang semakin banyak dan sampai ada sedikit warna merah darah, teman-temannya mulai khawatir. Apalagi saat ini juga ia sampai pingsan. Teman-temannya akhirnya membawa temannya ini ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, ia langsung ditangani seorang dokter. Teman-temannya yang lain menunggu di luar. Setelah beberapa saat, mereka didatangi oleh dokter. Dokter itu menyampaikan bahwa orang itu mengalami masalah serius di lambungnya. Jika tidak dioperasi, maka bisa fatal akibatnya. Mendengar hal itu, teman-temannya merinding, takut. Ketika mereka ditanya, apakah temannya ini akan dioperasi? Mereka tidak bisa menjawab. Di samping mereka tidak punya uang, mereka juga belum dapat izin dari orang tuanya, dari keluarganya. Akan tetapi, sang dokter meminta jawaban segera. Mendengar permintaan serius dari sang dokter, mereka semakin panik. Untunglah, di tengah kepanikan itu, orang yang banyak makan tersebut siuman. Salah satu suster kemudian memanggil sang dokter yang sedang berbincang dengan teman-temannya ini. Sang dokter dan perwakilan temannya kemudian masuk ke tempatnya dirawat. Baru beberapa saat sadar, dokter dan temannya kemudian mengabarkan apa yang terjadi. Ia kaget luar biasa, tapi ia juga bingung. Pasalnya, jika harus operasi, ia juga tidak punya uang. Orang tuanya pun saat ini sedang banyak pengeluaran.
Akan tetapi, jika tidak segera dioperasi, keadaannya akan semakin fatal. Ia takut membayangkan jika lambungnya sampai pecah, sampai bermasalah, sampai fatal akibatnya. Akhirnya, mau tidak mau, ia pun memutuskan untuk dilakukan operasi. Masalah biaya ia akan pikirkan selanjutnya. Setidaknya dalam pikirnya, ia masih mempunyai sebuah sepeda motor di rumah. Ia berencana menjual atau menggadaikannya untuk biaya operasi ini. Setelah dia siap dioperasi, akhirnya operasi pun dilaksanakan. Di ruang tunggu, teman-temannya berdoa agar ia baik-baik saja. Meski demikian, mereka tetap menyimpan ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Syukurlah operasi berjalan lancar. Setelah operasi, sang dokter mengabarkan berapa jumlah biaya yang harus dibayarkan. Sebelum keluar ruangan, karena harus memeriksa pasien yang lain, sang dokter berpesan, "Dek, jangan makan dan minum terlalu banyak. Bukankah semua yang berlebihan itu tidak baik? Dek, ada pelajaran menarik dari aktivitas kita menarik nafas. Sebenarnya, kegiatan bernafas yang kita lakukan setiap saat itu bermakna sebuah keteraturan dan keseimbangan. Apabila kita menarik nafas misalnya, kemudian kita tidak mengeluarkan sama sekali, maka badan kita akan pusing, badan kita tidak akan nyaman, kita pun goyah tubuh kita. Begitulah keseimbangan dan keteraturan. Ketika kita terlalu memforsir tenaga kita tanpa dibarengi dengan istirahat, maka kita pun demikian. Kita pun akan lelah, kita pun akan capek, dan akhirnya kita pun akan sakit. Sakit yang kita derita itu bisa jadi juga menjadi sakit yang sangat fatal. Kita bisa masuk rumah sakit, bahkan nyawa pun bisa melayang karenanya. Jangan sampai kita mengisi perut kita dengan hanya makanan, karena di dalam perut kita, di dalam lambung kita ada hak minuman dan juga udara. Apabila kita tidak mengindahkan keseimbangan itu, kita akan disapa ketidakbaikan, kita akan disapa ketidaknyamanan. Ujungnya penderitaanlah yang akan kita dapatkan. Sahabat, semua orang besar dan sukses mampu menyeimbangkan semua aktivitas dalam kehidupannya. Mereka juga bisa menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohaninya. Mereka juga bisa menyeimbangkan antara aktivitas dan istirahat. Semua mereka seimbangkan. Semua mereka tata dengan teratur. Semua itu mereka lakukan untuk kebaikannya sendiri. Dari orang-orang hebat dan orang-orang besar itu, kita pun bisa belajar tentang keteraturan dan keseimbangan. Semoga hikmah dari embusan nafas membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk kehidupan. Semoga hikmah dari embusan nafas membuat kita menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.